Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat yang berlimpah ruah, sehingga dengan nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada awak, kita bisa menikmati indahnya kehidupan. Marilah kita taruh membacakan kalimat tahmid alhamdulillah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bela bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita hari Rabu melanjutkan pembahasan fikih, masih bab jual beli, bab biak. Hari Rabu atau hari Kamis sebelumnya kita membahas tentang haramnya menjual anggur kepada orang yang diketahui atau diyakini akan menjadikan anggur itu untuk yang memabukkan. Haram toh? Iya anggur tuh. Iyo. Sesudah tu celai haram jo celai menjual amrat. Jadi amrat tu kan budak yang muda, dan mereka akan dibeli atau diambil oleh orang diketahui akan menzaliminya. Akan dia niayoi anak tu nya budak muda tu boleh lo tu. Berikutnya alai menjual wadaiku daiko ayam, menjual ayam jantan akan jadi untuk sabungan. Takatulah celai menjual kibas, menjual kambing untuk akan jadi aduan. Jadi kambing dulu aduan gitu. Kalau di dari adu jawi dulu, jawi pacunya. Termasuk sebenarnya sejenisnya adu kabau. Ada dua kabau. Kini lah dua kabau lagi. Jadi melakukan sesuatu yang akan menzalimi atau menyakiti termasuk hewan, menjual haram. Jadi awak menjual gua, tapi nanti kembali tahu awak nyokai ko gunoi gua aja. Apoleh memang menjual sangat jodoh itu. Jadi memang Islam itu melindungi. Tak boleh ada yang menzalimi. Jadi tidak manusia aja, termasuk hewan pun menjadi perhatian. Maka Islam itu adalah rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi semua alam semesta. Jadi ajaran Islam itu misinya tidak ada untuk manusia cie je dah, tapi untuk alam semesta. Dia sampai hewan termasuk lingkungan pun wajib lo dijaga. Artinya kalau menjual sesuatu yang kemudian merusak lingkungan, eksploitasi, kemudian menimbulkan kerusakan, dilarang. Wala tufsidu fil ardh, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan dikecil Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Memang nampak kerusakan di daratan, di lautan, itu adalah ulah tangan manusia, perangai manusia, perbuatan manusia. Allah rasakan sebagian anak keracuan. Jadi yang terjadi kini gejolak alam semesta, alam memberontak,
itu karena memang ulah perbuatan manusia. Lelok je wa elok lo alam. Kalau ndak elok perangai wa malawan lo alam. Ndak bersahabat tu. Ndak bersahabat alam tu jawab. Kalau wa ndak bersahabat jo alam, alam pun ndak bersahabat jawab. Ayo, bawa yo bahasa demi bersahabat. Jadi kan jaleh lo hukum alamnya tu. Itu kan hukum alam nama tu. Manga tu seorang petani nyapai ke sawah, makanya mengecek-ngecek aja padi dah. Perhatiannya berdialog aja padi. Takatulah antara nak jawi itu dusu-susu jawi itu. Lelok yo sejelok lo. Tapi kalau seandainya awak ndak dengan penuh kasih sayang, ndak perhatian, ndak mual lo, malawan lo rezeki, malawan lo yam, malawan lo jawi lo. Padi tak kata lo kini boleh padi kini kau anu aja. Penyakit je saja. Evaluasi je diri awak saja. Awak dah bersahabat jo pianggang, dah bersahabat jo manci. Nyo makhluk hidup jo. Takatulah keistimewaan Islam. Jadi mangko menjual sesuatu yang kemudian akan merusak, menyakiti, menganiaya, itu tak boleh. Jadi itulah yang menjadi ilat, menjadi dasar ketetapan hukumnya. Alai wal hariru lirajulin yalbasuhu, haram lo menjual sutra bagi laki-laki yang sutra aku akan dipakai di laki-laki. Pak laki-laki enggak? Bapak tentu laki-lakinya. Dah beli apa? Beli sutra. Untuk bini apa? Yo untuk rumah boko. Sayang ke bini di balian sedo karanda. Ya kata-kata. Balian sutra kalau untuk bini dah ada. Pakailah dia. Tapi kalau untuk laki-laki haram menjual aja wak kainyo. Kau nak bercampur kau kete fikih di dalam surah dalam bab jual beli juz katiku halaman 23 kuliah di Celiak rupa daripada Roman. Jadi haram tu. Ado tu. Kalau bercampur kan ya istilahnya tingkat persentase lah. Kalau nak murni nya nak sutra kau ada licin tu kan. Campuran tu. Jadi nang perusi nak ambo nak nampak nak tantuna ambo nama orang pakai sutra. Beda lah gagah orang dia pakai sutra lah. Biasa aja. Jadi soal pakaian pun diatur. Bagaimana kau diatur supaya awak jangan menimbulkan masalah. Mungkin kau dengan sutra kau dulu kau dek karena pakai sutra kau paniang orang nak mencela mungkin tak mencela orang mana paniang dek baju dan pakai tu orang kau ancak lo orang kau deh. Derajat kekayaan berbangga-bangga kan dilarang berbangga-bangga simbol. Jadi diatur jangan menimbulkan kecemburuan. Jangan menampakkan apa namanya itu status yang istimewa berlebihan dengan yang lain. Santai saja. Kau pakai baju, yo baju yang menutupi. Pakai sutra kemudian cabiak lo. Kalau kini kan yo baalah namanya. Tak kalau takah pramugari, ada pramugari orangnya dalam, tapi cabiaknya sampai ke tepauan kan. Adolo baju cile di punggung itu berlubang kan. Kalau ada awak besok punggung yang berlubang tu apa itu sudah bolong. Kini lah itu model antara alam model itu. Ayo. Jadi model kini kau kadang-kadang di luar nalar awak, di luar kawak. Kok Sarawak nampak mahal tu cabiak-cabiak sawat. Cabiak-cabiak mahal. Awak ada cabiak dia dalam membawa pakai. Tu kau kena tumbuk. Kau hendak
bahasa ngajo cabi adolo nama tumbuk model itu. Dari dasar jiwa itu nama tumbuk. Ayo kan lah aneh-aneh nama itu. Jadi fungsi pakaian itu sendiri lah nak jalan lo lah. Padahal pakaian itu adalah untuk menutupi aurat. Malin, dia tu dia sampai ayo. Adonan payah banalo malah kayak Sarawak tu pakai plastik soy ya. Kan inyo je marepot dan diri. Pania mencari soy le. Apa aja sih? Wah, yuk kalau tak sesak aja gua. Padahal kalau bicara tentang filosofi pakaian hakikat hebat konstruksi orang kayak kau beda-beda orang Indonesia pakai Sarawak. Kalau di Arab kan ada pakai Sarawak nu benar. Kalau kau ke Sarawak hebat lo pakai resleting laki-laki gua. Bawa kau laki-laki pakai resleting, tak sasaknya bukanya resleting langsung seli. Bawa kau polisi nak pakai Sarawak tak laki-laki dia. Kalau tak sasak apa aja doy. Dibuka air selitir saya langsung seli. Tidak, amang kau pakai rok polisi kau. Bawa kau pakai rok sasak simbahnya rok lain. Langsung sekali. Iyo kan itulah jangan pakai Sarawak pakai selitir payah deh. Kalau laki-laki pakai Sarawak langsung kau tidak tagak kau duduk nama tu. Ada pakai selitir kan praktis nama tu. Artinya desain itu sesuai kebutuhan, sesuai lo fitrah masing-masing. Jangan ditiru lo, mangkue nak perusiko. Batiru lo laki-laki ke Sarawak. Pakai Sarawak nak ada sudah. Makasih dan Sarawak lepis nanti laki-laki lo. Itu soal pakaiannya tuh. Jadi diatur lo jenis pakaiannya. Ada lo ni nak bulian apa. Jadi ya kan ada hadisnya tentang terkait dengan menyerupai laki-laki, menyerupai polisi menyerupai laki-laki. Nak bulian tu. Tapi kalau nyata sasak darurat nak ada pakaian lain-lain. Itu nyo lain hukum itu lah. Nyo satio segala sesuatu ko adalah situasi kondisi Mulia kini lah banyak lah no kau. Ada lagi pakai rok. Ya kini lah banyak betul ketuka panggilannya kini lah panggil waang ke laki-laki bang. Kalau dia waang ada masih kali je dia waang. Perusi panggil waang ni. Kamu mau waang kau je rasa balo waang saya. Ikut entah di mana mulai saja mau ketek dah dia panggil waang tu dah. Alado je. Alado je ya. Kecil kalau panggil wakau tu kasar je. Kalau panggil waang nak kasar dia dah. Kalau polisi panggil waangnya enak lo terdengar. Enak lah terdengar deh. Iya. Nah dia wak menengah pun dah enak lo terasur. Kalau polisi sama polisi itu pakai wakau ya kasar ni. Iya. Jadi kalau polisi pakai waang sebenarnya tak tahu dah. Dah lo asik lo ni. Tak, kalau dia pun tak dia pun nak pernah terang-adang dulu agak menjadi cemeh dia pun. Macam panggil waang lah tu. Tu kami panggil wakau lo kalau laki-laki lah tu. Jadi itulah salero yang dikonstruksi dibangun oleh komunitas. Jadi batu kutuka lah ada lo musimnya dulu zamannya polisi kayak laki-laki kayak polisi. Pokoknya tidak ada dia nyoto dia channel lo macam ada lo kini nak daru je merapulai nak daru nak pakai songkok nak laki-laki pakai suntiang. Karena dulu mah heboh lo dia mah heboh lo jagat medsos deh. Aduh balik kini kau kan murah je viral ini. Nah aneh dah. Pasukan Skotlandia tu pakai rok. Pasukan Skotlandia pakai rok. Skotlandia ya pakai rok tapi rok kan sampai paha lo ya nak. Tetapi di bawahnya pakai sarung panjang kan. Enggak ada pakai sarung panjang sarung pendek.
Oh sependek Pendek. Itulah itu kan itu desain. Kalau di awak Islam, desain awak tu memang diatur oleh batasan-batasan. Aku aurat, batasan aurat awak. Memang dulu sama awak mungkin dia lama di Belanda lah namanya. Dan sempe itu bantu je lah kasar, pahu je lah kasar. Tapi dulu bukan sependek. Dulu orang tinggi-tinggi gadang tu. Kalik-kalik tu kan pakai tu. Karena badagu peluang olahraga. Pakai sawat sempe tu pendek je. Pendek. SMA sama panjang Dan perusia dan laki-laki sama panjang, perusia orang pendek. Desainnya dulu memang alun berbasiskan kepada agama. Memang dulu modelnya tak katu. Ada tu berubah-berubah jo. Guru-guru dulu, guru modelnya baju lengan panjang, rok lengan pendek. Kan tak katu model guru dulu. Seiring dengan semangat ghirah beragama semakin meningkat, lah mulai berubah, lah tutup aurat. Jadi desain pakaian itu adalah harus berbasiskan kepada syariat lah, sesuai juga ajaran agama. Inilah SD kita sarau panjang, ya, alhamdulillah lah. Itu kan mengalami perkembangan, mengalami peningkatan. Jadi desainnya berdasarkan kepada tutup aurat. Nah, itu soal pakaian tu. Jadi menjual kain sutra katulo. Demikian pula menjual berbagai misiko harum-haruman bagi orang kafir. Wa kadza bai'un nahwil miski li kafirin yashtari li tatyibit sunni. Jadi menjual harum-haruman kepada orang kafir, untuk orang kafir yang dia membeli harum-haruman itu untuk mengharum-harumi bahaloi, berhalai. Jadi orang kafir itu memang perlu disensor juga orang belanja itu. Tanya lo namanya. Iko kan secara standar tentu oranglah diketahui kau. Artinya lah dimaklumi. Jadi ada patung berhalai, dibeli jo, beli miarum jo di itu ada untuk maru-maru berhala patung dah usah, dah mau jual deh. Tapi orang tu malah itulah sampai ke situ lah kan jika Ada baju Bali ya. Ada baju Bali, ada kawan Bali, dah sampai lagi kena Bali je. Tapi setidaknya pengetahuan awak kan aja lah. Kau kan kaji kau kan tentu isi baca. Untuk pengetahuan awak, artinya segala sesuatu yang awak jual, jangan sampai awak menjadi fasilitator yang memfasilitasi, yang menyediakan sesuatu yang kemudian mengakibatkan orang melakukan tindakan yang terlarang atau madoso atau yang membuat sesuatu yang kemudian tidak dibenarkan oleh agama. Rokok. Kalau rokok kan masih hukumnya masih debatable. Ada macam makruh. Iya. Iya sebagian haram. Kalau dia guru amboge buya bomajan. Nak beliah marusak. Termasuk dia pun sampai kini alhamdulillah, ambo pun bersyukurlah. Mungkin ajaran dari abah pun sini merokok. Awak memang untung lah hikmah awak bansai. Itu dia hikmah. Awak bansai piti pembeli rokok tu nak do. Lailah sebagai anak muda mencilok-cilok mokok tu adalah untuk SMA. Awak dek sekolah SMA mah. Tukang kawan kan tandu awak anak muda tu harus mokok lah deh. Tapi alhamdulillah dia tak terpengaruh pada aku mokok sabatang lah. Ini 3 batang berpasang 3 batangnya nak ada. Jadi memang itu kan faktor lingkungan lah. Kau tanya lu orang perokok tu
Ba'ala adanya rokok itu inspirasi deh. Ad-dukhanul aqlu la aqla liman la dukhanalah. Rokok itu adalah inspirasi. Tidak keluar inspirasi dong kalau tidak mokok aja. Tapi orang yang berrokok kan tidak merokok kan? Itulah pakai cek si Sampurna tu cek no. Nak nampak kau mau berrokok untuk cibitinya je. Untuk kau rokok no. Rokok konti lah orang je. Itu nak rasa sadari ni. Jadi pesan-pesan apa tu peringatan merokok dapat. Kau merokok dapat lagi cik dia orang nak merokok ni kau. Jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh. Hah? Jadi orang bodoh ya kan? Jadi orang bodoh. Jadi olah-olah je sadoi. Tapi apapun itu yang namanya akan merusak diri, wala turku anfusakum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Dan kamu rusak diri awak wa dari. Jadi dulu kecilnya disurvei ternyata banyak orang yang nak merokok mati daripada orang merokok aja. Tentu yo je, barang jumlah orang merokok mungkin 40%. Lain tak merokok 60% termasuk 60%. Jumlah orang produksi je lebih banyak ini. Tapi lebih banyak orang yang tak merokok mati daripada orang merokoknya. Dari jumlah kan logika berpikir gua. Dan terjerumuslah dengan bahasa itu kan bahasa bagara-gara itu. Jumlah orang tidak merokok lebih banyak matinya dibandingkan orang merokok. Karena jumlah orang merokok kan lebih seketik daripada orang tidak merokok. Cuman karena efek anunya tu gua. Karena efek asapnya itu. Ayo merokok pasif. Ambo pe kecian mah. Ambo lah preso paru-paru. Babinti ya. Kecil dokter merokok pak. Indah. Karena paru-paru apa? Berarti apa? Merokok pasif. Itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya betul. Ya kan itulah, maka pakai masker je wale. Ambo kalau lah acara juga kawan namanya merokok, bisu ayo drop apa deh? Drop. Orang merokok terus. Jadi banci merokok mak berokok aja. Iya. Bila kami rokok kau kecil merokok. Pedianya rokok yang merokok itu banyak rokok. Itulah. Padahal kebetulan kan ambo ketua forum Kabupaten Sehat Padang Pariaman. Itulah bah kampanye dia tu bah sosialisasi lah bah tempelan di tempat-tempat strategis. Labo be surat edaran bupati kai. Rokok itu jenisnya tak tahu aku. Tidak termasuk makanan, tidak termasuk minuman. Ya. Betul. Kalau dikecil makanan tak dulu mengenyangkan dah. Iya. Dikecil minuman tak dulu apa hawi wadah. Itu barangkali mainan lah alam untuk panenan. Dia orang tu kan alape. Nikmat dia malape yang dah kata. Nang kecil orang tu mungkin tak ada mau bodoh mungkin kena menikmati nikmatnya. Iyalah. Di ruangan kan kalau misalnya dilarang merokok di area ini atau di tempat ini sampai nanti tempel Iya. Yang dilarang sikonya dia tak siko kan apa ada. atau area bebas rokok, bebas siko merokok kamu. Jadi memilih kata-kata pun dan menguntungkan bagi mereka kau tanpa disadari. Jadi orang semakin cerdas dia mempunyai inspirasi dia tu sehingga bisa nyolah kata-katanya. Kan cerdas dia tu. Barang banyak kecerdasan dia tu. Jumlah orang tidak merokok lebih banyak matinya dibandingkan orang merokoknya. Itu contoh Orang merokok ini bukan ada rokok tak. Memang ada soal tak serinya. Abang aja. So baru hilang gawe aja. Tapi pernah lah mau tanya ke kawan aku, kecil kalau nyo nak merokok nyo gampang aja, lama makan lembu deh. Tapi kalau mau merokok, anu deh tergantikan anu deh. Alasan ibu ya.
alasan yang dibuat. Iya, tetap dia tekan lah situ aja. Tidak ada analisa seperti itu. Hah? Tidak ada analisa seperti itu. Iya. Tapi kalau kopi kan termasuk ada lo manfaat kesehatan juga. Ada nikotinnya. Nah, itu lo kelemahan ambo cik, wah tidak pengopi, tidak pati. Kecil orang, kawan-kawan ambo memang kelemahannya kurang minum yang dek, karena wah tidak pengopi, tidak pati. Pernah kawan ambo ketika mau di Jambi, kan pagi-paginya, wah sampai tempat tinggalnya, pagi-paginya ngopi, pagi-paginya teh. Wah nak do setiap lah nak do ngopi, nak do teh, nak do. Ayo putih ada aja. Tapi putih kurang minum balik itu kekurangan saja dulu dia kurang minum. Ternyata buang hari yang itu penting. Iya panas. Masuk kopi itu ada beberapa informasi ya. Ada menjaga jantung aja anunya. Bagi bayi saja botol tak bilang step. Kopi dia. Ada sendok-sendoknya nak banyak. Nak segala dari dia bawa ke bayi. Kalau menurut Ustaz Zulkarnain Menengko kan, tembakau katanya dari kencingnya setan. Iya. Apa iya bu? Memang ada namanya pengah tuh. Tembakau itu tumbuhan. Iya, tumbuh-tumbuhan itu dasarnya dari kencingnya setan. Dasar pertama. Ayo. Yaitu apapun alasannya wah sampean bagi yang anu tuh nak kadoe emang kuy. Merasa enggak jadi untuk. Sebab seluruh yang di alam itu dari Nur Muhammad sedoyo. Ada dari sini setan. Oh iya, kalau mau baca tak itu ada logika berpikir lah sama lawa jodoh lai kasadoe kau Tuhan Allah ya mandor ya kapan kilo ke itulah paham Jabariyah lah jadi jatuh fatalis ada deh. Oh kau mengarian tangan kau kan Tuhan aja kau. Aman buat panganan mencilok kau kan Tuhan aja kau aja. Itu mengalu akan hukum bahwa Tuhan menentuan mah Tuhan mengarian segala sesuatu kau kasoda atas sisi Tuhan kan ada situ Tuhan mah. Berarti anak do akal awak berfungsi lah. Anak do fungsi wahyu yang menjelaskan mana mulia mana tidak mulia lah. Banyak catatannya tuh. Jadi kita masuk menjual harum-haruman gay yang akan digunakan untuk mengharum-harum berhala pun haram juga menjual. Alai tamasuk wal hayawanu likafirin ulima annahu ya'kuluhu bila dzibhin. Tamasuk cela menjual hewan bagi orang kafir yang diketahui bahwa orang kafir kau tadi memakan hewan kau tadi tanpa menyembelih. Itu sampai kepada hewan. Itu bukan berarti membatasi muamalah awak dengan non muslim atau orang kafir. Awak berjual beli, bermuamalah, berinteraksi boleh-boleh saja. Tapi memang dijelaskan kalau kemudian perilakunya itu adalah tidak sesuai syariat, ternyata li'annal as-saha annal kufara mukhatabuna bi furu'i syariah kal muslimin indana. Karena menurut yang lebih sah, sungguhnya orang kafir itu sendiri di dalamnya berinteraksi memang dikhutbahkan atau disampaikan perilakunya itu harus sesuai loh dengan syariat itu, dengan cabang-cabang syariat seperti muslim. Jadi orang kafir itu sendiri memang dianjurkan kalau makanan hewan itu adalah disembelih sama dengan syariat muslim. Hah? Kebiasaan beberapa orang di Jawa banyak ayam kok dijual ini kok bagian kepala yang tajam adalah tujuannya untuk mengambil darahnya gitu. Darahnya itu diambil kan untuk dijadikan kayak semacam makanan kayak hati itu dari hati dibelokkan darahnya. Itu kan itu perilaku yang terlarang kamu itu, nak boleh itu dong. Terlarang. Darah itu nak boleh. Ini amplan-amplanan jiwa di Masya Allah. Yang jauh kalau yang bukannya darah
dibekukan tuh Bu. Ah. Itu bentuk dibuat bentuk tuh tahu. Bentuk tahu kan. Nah, itu yang digoreng tuh. Masuk binatang yang kadang kayak misalnya kambing atau kuringnya itu kayak gitu. Dan jalai menurut kajian fikih, ya hewan itu disembelih lehernya, tidak boleh terbunuh tertusuk tuh. Sedangkan hewannya mati tantaknya itu tidak sah. Lalu kemudian tentu harus tetap dengan membaca Bismillah. Kalau Islam kan membaca Bismillah. Kalau orang kafir itu sendiri, non Muslim itu tetap etikanya terhadap hewan itu sama juga disembelih. Itulah tanjuan ke orang-orang disembelih itu. Tapi dia kan tidak berbeda kalau dia kamu baca Bismillah. Nah, dia mungkin tidak. Nah, kalau akan disyaratkan itu. Nah, lalu kemudian kalau matinya ditusuk itu tidak halal dah. Mati itu hewan itulah dianggap bangkai. Lalu kemudian boleh memanfaatkan darah, kemudian darah itu jadi dibekukan, lalu kemudian diolah, dijual oleh dia. Berarti memang hati-hati ya wajah makanan dan dijual orang boleh. Beruntun itu dibuat blang. Betul. Si beruntun itu dibuat blang. Ya memang para lu. Ya oke cewa lah pasal makan mana di rumah beli di pasar yo. Kalau di Medan di Jawa itulah Kecil awaknya tidak aman-aman kan perlu ada pengawasan oleh instansi terkait. Hanya sidak ke pasar dan dijual tu kemudian dipereso itu perlu lo kajiannya tuh darah yang dibekukan itu sendiri apa dampak terhadap kesehatan. Kalau darah kan kalau darah itu secara kesehatan memang nggak dianjurkan karena mengandung banyak bakteri. Hah? Karena mengandung banyak bakteri walaupun dibekukan atau dipanaskan dalam suhu. Ya berarti kan menimbulkan penyakit apa itu? Bara doso itu. Lalu kemudian ikut perlu BPOM beserta dengan dinas kesehatan. Kini seluruhnya ada kajiannya Bu. Hah? Ya. Seluruhnya ada kajian. Ada kajiannya. Jadi memang segala sesuatu terkait dengan makanan kau kan halalan thayyiba. Pertama yang dimakan itu halal, termasuk dengan hewan yang disembelih atau tidak. Yang kedua thayyiba, mengandung gizi atau punya protein. Itu jadi tidak sekedar halalnya dong, atau tidak sekedar thayyibnya dong. Kedua halal dan thayyib. Halal yang baik dan bergizi, punya protein atau punya kandungan positif lah. Dan sampai yang dijual itu adalah menimbulkan penyakit, maka tidak boleh. Karena segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, karena akan memberikan kemudaratan. Mau kau dilarang karena berisiko terhadap tubuh awak. Mau kau dilarang makan babi, mau kau dilarang makan daging anjing, dilarang makan dan terlarang pakai cakar. Kalah dua bahas sebelum itu banyak jenis-jenis hewannya. Pakai kuku yang tajam, pakai tari yang bau kau di Arab itu, karena itu adalah daging itu sendiri itu tidak baik untuk kesehatan awak. Jadi ada studi kesehatannya, dipertimbangkan aspek kesehatannya dan dipertimbangkan aspek kehalalannya. Jadi makanya segala sesuatu yang dijual itu memang perlu periksa label halalnya, ada halalnya, terjamin dah. Karena memang nangkah para luar makan itu jaleh barang kau tadi. Ada kandungan biasanya kan ada catatannya tuh apa sumbernya, bahan bakunya. Maka sebagai konsumen memang awak harus kritis, awak harus periksa, awak harus mencari
apa barang yang kau tadi di Tanyuan tu nak nambuh asal balak di Bali je doh. Apa kandungannya sehingga awak bisa terhindar dari kemungkinan terjelek. Ya, kadang-kadang kan lepiti awak banyak sadu di Bali ke sadu kira nak sehat, nak menyehatkan bagi diri awak. Kalau yang potong pabrik kan, Ba'a model yang potong pabrik itu. potong pabrik itu kan ayam itu diganti masin aku. Ini dipotong dia. Oh dia masin yang potong. Ia nak masalah sepanjang dia baca bismillah. Itu akan menjadi yang Itu banyak dia aja. Kasar dua kan sekali potong dia aja. Iya dia berdiri ya kasar dua. Ya di. Dia ba'a ada. Iya. Dia kan seiring dengan perkembangan zaman dia kan sekali putihnya sekali kan. Ya kini kan ada dulu model tempat pemotongan. Apa nama TPH? Tempat pemotongan hewan. Ada TPH. Itu kan lah memang ada studinya tu lah dulu kajiannya. MUI pun lah mencoba untuk merumuskan. Karena kan ada kebutuhan pasar banyak. Tentu potonglah cici. Allah. Potonglah cici. Belum kan selesai sementara dia nak buatlah ala berskala besar. Skala besar. Lain lah ada orang buat toilet baca sekali untuk kasar dua besar. Dia dah sampul aja sebayang dah. Kalau sebayang kan cici, wadah bola dipasang di kasar dua untuk semua sebayang kan bisa dah. Kok ada waktu-waktu kalau solat itu. Tapi kalau nak ketika awak menyembelih, ketika nyong kalah sama posisi latih Arabnya yang kau sadue. Dia gantung kan? Tuih je sadue. Sekali. Lain dibaca tu alhamdulillah. Jadi abuliah tu adalah nak ada dibaca sama sekali jauh kubuang nak jalan ya. Bangkoi perlu di pemeriksaan dari MUI, kemudian Dinas Peternakan, ba'a model pelaksanaan pemotongan. Sesuai nak dengan syariat Islam. Lain dah dibaca bismillah guys. Setidaknya itulah. Bismillahirrahmanirrahim itu je dulu baca lah. Kalau perempuan yang potong itu baik kan? Hah? Kan ada perdebatan yang potong hewan itu laki-laki gitu kan. Sementara kan agak ditabu kan kondisi kamu yang dari penyembelih gitu kan. Karena hukumnya gitu kan, apakah untuk hewan penjual perempuan yang potong hewan gitu kan. Jadi banyak juga katanya apa tuh manusia yang memotong laki-laki dong gitu. Yang memotongnya tu kan tetap kalau secara umumnya tu memang dengan menyebutkan nama Allah. Lalu kemudian ba'a ada pembatasan laki-lakinya manusia. Karena memang manusia kan dianggap secara mental itu kan agak lemah lah logikanya. Sama darah. Ada darah-darah tu walaupun juga banyak darah di gua tu. Tapi kalau seandainya ada nama darurat silahkan. Maka kalau di kampung-kampung tu tak ada ambo dia awak tuangku kau dulu mungkin di pasar kandang kau awal-awal musik kau banyak aja orang minta potong ayam kamu. Kini terima tadi balik di pasar aja lah bagus lah. Sementara nama ngalih kau kini orang bersih tinyo untong atik nama anulah nama yang kena kebutuhan lalu kemudian dah mungkin lo anu lain dia dah dulu udah ada lain tentu lain jodoh tiga botong nama ngalih masih bisa masih buktinya kan ada larangan dari MUI pun turun anu ada polisi itu nak laki-laki kan ada dulu dibatasi secara ketat. Sepanjang syaratnya itu adalah menyembelihnya itu dengan membaca bismillah, kemudian ada etika penyembelihan dengan pisau yang tajam. Seyogyanya kan menghadapkan ke kiblat. Ini lebih kiblat gitu. Kadai itu kemarah kadai loh ya.
Ya, tapi minimalnya itu adalah membacakan bismillah itulah. Bahwa menyembelihnya dengan wa ma uhilla li ghairillah. Kalau barang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka barang itu menjadi tidak halal. Jadi itu yang perlu perhatian lah. Maka cenimis tadi hanya salah pokoknya aku potongnya gitu kan. Atau nak nampak dia itu memang hati-hati. Dan sebenarnya para pedagang yang menjual hewan yang terkait dengan penyembelihan, yo sadar-sadar lo lah, kok terkait dengan anak kadian orang lah, kadi makanan orang, maka haram menjadinya barang yang akan dikonsumsi lo. Tuh kalau nak tahu bang, pokoknya maka cari tahu lebih kritis wak. Ampun anu tak nampak dia bodoh, ampun anu sadang anu penjelah, sembelih. Bila awak dah perlu lah baca dolar tanya lah awak. Memang ada nak lihai, apa kan di Jambi kan ada masalah. Bawa Bali, ada kawan mu hebat masak. Tu kan bawa Bali ada mu tu lawak nam panjang. Alah nak buat. Pakai lemak lo dia tu bagoreng. Jadi orang nan memotong tu lihai tu tetap kancang apa tak motong langsung sekali. Orang nak biasa tu. Itu dah perlu dah. Kalau kayak ikan, tak ada disyaratkan untuk proses penyembelihan kayak ayam. Ayo. Nah, jadi memang maka diatur lo tentang jual beli. Barang yang dijual pun tu memang harus awak menjual pun, ikut kan terkait dengan orang menjual ikut. Hati-hati. Awak nak menjual bodoso orang, awak bodoso ni gara-gara awak. Maka perlu edukasi terkait dengan pedagang pedagang ayam atau alena nampak tu kan ayam lah yang tu kan. Kalau Jawi itu kan cie itu daging lah langsung banyak kan. Kalau tak kata kau bau, memang nampak lebih ya pokoknya. Perlu diedukasi, didorong orang-orang dan pemotong itu yo memotongnya dengan membacakan nama Allah. Kau perlu penjelasan dan informasi kepada mereka. Dan apa sebarang potongnya, kau perlu beragama ni mengerti ni, berajar orang itu ni. Coba cara adab memotongnya, kemudian tata cara pelaksanaannya sehingga terjamin barang kau tadi adalah halal. Nah, jangka hewan menjual minyak-minyaknya, menjual minyak harum diketahui akan dipomongkan orang kafir untuk harum-harum beralu aja haram. Apalagi menyembelih hewan, menjual hewan, kemudian kau orang kafir kau menjual hewan kepada orang kafir diketahui dia memakan hewan tu nak dia dah biar dia kubur sekali ni atau dia bakar sekali tanpa dia dah biar ayam kau dia japik dia dua sekali. Kalau dia orang awak kan ayam kau pada biar sudah pada biar bacancang banyak-banyak kan kau pahu dadu ale sayur Kalau di Arab dah ada orang Malay beda ada banyak nyai tu. Siku ada tu orang. Entah dia orang wak ko bansai mungkin dia. Jadi ayam ko bagi banyak nak banyak. Ayam siku ayam bagi-bagilah. Ayam talu kadang aku bagi lah. Ayo talu bagi. Ambo bagi ampe lah sana bagi 8 tu barang sampai 8 kenyang lele. Bagi ampe talu tu bagi ampe. Dia babu je tu bagi ladu dia teh. Ambo sampai sakini dan abui talu ayam tu je masa lama pakai anu ladu tu. Ayo. Jadi yo memang keadaan awak lah memberi perilaku bahamu kebabalah talu tu ampe kan talu tu ciyik lo duanya nampe. Kalau banyak nak begini kan. Ayo. Kalau orang Arab tu lawak je tak ada. Awak lawak. Lawak ikan bilis kadang-kadang ni. Yang kenyang.
Badang orang tu setendung gadang tu lawa cie tu dia tu. Cie sepanjang dia awak mungkin dia nak biasa kubah salahan tambahlah orang tua awak majan jelek. Dia banyak-banyak nak makan sambal tu je. Banu tak deh je. Di mana ajaran ni kini tu tahu awak lain. Padahal protein itu perlu mungkin dia keadaan lah nama dia kecil dia kata petakut Dia caciang ke je. Dia caciang aja. Itulah keadaan dulu lah nama. Jadi makanya lah wajar lo baam mangkurang tutua wa dilarang manungkui lalu manungkui lalu duduk di dekat pintu kan ada dilarang-larang tu. Sebenarnya ada hikmah di balik itu. Kalau tagak di pintu tu tambah pintu deh. Tagak di pintu nak, tagak pintu tambahlah lagi deh. Maksudnya jangan mampir jalan. Alai jalan lalu menungkui. Kalau matian dia deh. Matian doang deh. Sebenarnya sakit dan dua dia mungkin benar. Segi kesehatannya lah. Segi kesehatannya. Jadi cara penyampaian dari orang awak edukasi jaman payuan lah rumah hujan deh. Tengok pati deh. Ya tentu menempatkan sesuatu pada tampil mengajo payuan dalam rumah, payuan di luar kan itu kau patah kan payuan kau ada himai je mah. Himai je hati-hati. Ya jadi kalau dua bantam bisu kau je. Sebenarnya menghormati bantah tu tampil kepala kau tampil penghormatan. Kan dia awak dia mengecian bantah tu di kepala je. Orang bantah tu dah tampil duduk dia memang bantah tu dia pakai tu tak-tak mengaji kau ada bantah dia kau. Kalau kebiasaan awak kan di kepala. Kebiasaan dia awak kan bantah kau kan di kepala cie tak ada ai. Kalau duduk masa di pinggul dia kadang-kadang padahal pinggul sendiri dijongkek dia kau ada bersujud. Itu filosofi. Jadi makna dari pelarangan dari orang awak memang ada anunya. Takah bahasa menyuruh dia berbeda. Makanlah je. Kira takah tu menyuruh tu melarang dah. Itu namanya dalam bahasa Arab amar tahdid namanya itu. Kalau ada orang kini kan luluih je bang. Makanlah je. Ayo makasih mak je makanlah dalam mak je. Dah mak menyuruh mak je. Lama suruh tu karifan lo menyuruh lain je. Tu mau makan je lain je. Padanya berang. Itu amar tahdid nama menyuruh melarang. Dia orang awak kan kini di dalam menyuruh melarang kau kan ada menyuruh melarang. Bahasa kini kau bahasa nyata je. Padahal bahasa orang dulu tu sindiran sadoi. Sindiran dan punya makna tak kurang nak di luar, tempi nak di atas. Kap bermakna bersayap namanya. Ada makna di balik kata-kata. Tagang jelo-jelo. Ayo tagang apa jelo-jelo? Kan gue badan tiang. Walau macam artinya adalah fleksibel. Mangkoi kata orang tua mambek bagi jalan, membunuh maiduan. Jelah, mambek dia jalan. Namanya mambek. Bagilah jalan tu nak mambek nama tu dah. Artinya masih ada ruang diskusi. Jangan sampai ambil mati bana aja. Ambil ada betul nak dua je dulu itu tagang apa kata tu je betul. Mangkoi kan gue badan tiang dan tiang tagangnya berjelo-jelo. Itu kan karakter yang mengajian awak ada kompromi, ada fleksibel. Namun karyamu orang tentu kan dia batangkar macam kak dia. Itu dia. Duduk seorang bersampi-sampi. Duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Artinya adalah kalau duduk seorang awak nak kabar-kabayu awak. Awak kan butuh orang lain. Itu makna itu kalau bahasamu awak tu lapang awak deh. Bisa bayu ada. Dan sulit bisa menjadi. Tapi sekurangnya awak tu sampai awak. Kamu awak kan bengong kesuk kidak. Nak kadang tambah kawan bayu. Apalagi orang curhat. Orang curhat kau kan perlu didengar.
Jadi dulu mau dengar di Facebook siapa namanya artis ya. Kalau sama polusi kau, kalau cerita danga aja lah. Jangan agak solusi aja. Kau kamu pelajari karakter polusi le gua. Tapi kau laki-laki hanya cerita minta pada pe, agak pada pe. Kalau polusi danga lah, iyo itu. Danga itu pokoknya lah danga lah. Ya tu bu. Belajar menjadi dagang. Iya mungkin. Iya mungkin ya. Nah, masih panjang kaji ya. Jadi, ada beberapa jenis barang yang akan dijual yang memang perlu menjadi perhatian ya Wak, karena memang soal jual beli itu memang diatur termasuk jenis barang yang dijual. Poinnya adalah jangan menjual sesuatu yang kemudian akan menimbulkan kebinasaan, yang akan menimbulkan kemudaratan, yang kemudian akan menimbulkan kerusakan, atau kemudian menjual sesuatu yang akan digunakan untuk mungkin syirik atau untuk berhala, dijual minyak untuk arwah berhala, begitulah sejenis. Termasuk menjual pakaian tidak boleh kemudian dipakai oleh orang yang bukan peruntukan bagi mereka. Oke, itulah diskusi awak pagi kini. Akan kita lanjutkan pada esok harinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.